Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, saya Mawar Saragih dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis butir-butir instrumen evaluasi. Analisis butir-butir instrumen evaluasi merupakan proses yang digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas setiap butir soal atau item dalam instrumen evaluasi, misalnya tes, kuesioner, atau angket. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa instrumen tersebut dapat mengukur tujuan pembelajaran atau topik yang sesuai, memberikan data yang valid dan reliable. Nah, beberapa aspek yang biasanya dianalisis dalam butir-butir evaluasi, yaitu ada validitas. Yang validitas itu mengacu pada sejauh mana instrumen evaluasi mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Nah, di sini ada beberapa jenis validitas yang diperhatikan, yaitu ada validitas isi. Validitas isi ini memastikan bahwa soal mencakup seluruh materi yang diujikan, dan ada juga validitas konstruk atau menilai apakah instrumen mengukur konstruk atau konsep yang dimaksud. Ada juga validitas kriteria, mengukur apakah hasil tes berkorelasi dengan kriteria lain yang relevan, seperti kinerja dalam kehidupan nyata. Nah, di situ juga ada reliabilitas, yang merupakan mengacu pada konsistensi hasil yang diperoleh dari instrumen evaluasi. Sebuah instrumen yang reliable akan memberi hasil yang konsisten apabila digunakan dalam kondisi yang serupa. Nah, stabilitas apakah hasil yang sama diperoleh jika instrumen diulang pada waktu yang berbeda. Nah, di situ juga ada kesetaraan. Apakah soal yang berbeda tetapi mengukur konstruk yang sama memberikan hasil yang serupa. Nah, ada juga konsistensi internal. Apakah soal-soal dalam instrumen berkorelasi dengan baik satu sama lain. Nah, yang ketiga itu juga ada daya pembeda atau discriminating power. Butir soal perlu dianalisis untuk melihat apakah soal tersebut mampu membedakan antara peserta yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah. Soal yang memiliki daya pembeda yang baik akan memberikan skor yang berbeda antara peserta dengan kemampuan yang berbeda. Nah, di situ juga ada tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan dalam soal itu ada indikator apakah soal tersebut terlalu mudah atau juga terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah tidak memberikan informasi yang berarti tentang kemampuan peserta didik. Sementara soal yang terlalu sulit mungkin tidak dapat dijawab oleh sebagian peserta didik, sehingga mengurangi validitas evaluasinya. Ya, di situ juga ada kejelasan instrumen, instruksi, dan soal. Butir soal harus memiliki instruksi yang jelas dan mudah dimengerti oleh peserta. Soal yang ambigu atau rumit dapat menyebabkan kebingungannya, hasil yang berpotensi menurunkan validitas instrumen. Nah, di situ juga ada efektivitas waktu. Instrumen evaluasi juga perlu dianalisis untuk memastikan bahwa waktu yang disediakan cukup untuk menyelesaikan semua butir soal tanpa terburu-buru, namun tidak terlalu banyak waktu yang mengakibatkan kebosanan atau kelelahan bagi peserta. Nah, di sini juga ada bias dalam soal. Analisis juga dilakukan untuk memastikan bahwa soal tidak mengandung bias, baik itu bias gender, etnis, soal, atau bias lain yang dapat memengaruhi hasil evaluasi. Bias dalam soal dapat merugikan kelompok tertentu dan merusak objektivitas instrumen evaluasi. Nah, di sini ada juga penyusunan soal yang variatif. Butir soal perlu disusun dengan variasi jenis, misalnya pilihan berganda, isian, benar salah untuk menguji berbagai aspek kemampuan peserta. Hal ini membantu menilai pemahaman secara lebih komprehensif.
Sekian video yang saya paparkan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.